Hai Cakramania, pernah nggak sih kalian kepikiran bagaimana sebenarnya kehidupan di FMIPA? Apakah isinya cuman rumus atau laboratorium atau begadang atau seseru apa sih kehidupan anak-anak sains? Nah, kali ini di podcast kali ini kita mau nge-spill FMIPA bersama orang dalam yang tahu banget bagaimana kehidupan FMIPA sebenarnya. Oke, bersama dengan saya Maya, ayo kita ikutin bersama. Stay tune. Yuk, yuk, yuk. Hai Cakramania, welcome back to Cakra Loka. Nah, kali ini kita mau sama-sama unlock FMIPA UM. Nah, kita ada narasumber yang sangat terpercaya yang kita sudah undang ke studio ini. Nanti kita akan kenalan ya. Yang pasti kita mau sama-sama tahu sebenarnya di balik laboratorium, praktikum, lalu juga rumus-rumus, pasti ada banyak cerita, pasti ada banyak kisah, pasti ada banyak peluang-peluang dan juga masa depan yang kita mau spill sama-sama. Nah, kita kenalan dulu ya. Sudah hadir di sini bersama dengan saya, Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Ahmad Taufik SPD MSI. Salam jumpa Bapak. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah siang hari ini full aktivitas dan alhamdulillah masih kita sempat untuk menyapa Cakramania dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan sukses. Amin. Di tengah kesibukan Pak Taufik mau hadir menyempatkan diri di sini untuk kita unlock FMIPA sama-sama. Nah, Cakramania, kita mau spill FMIPA kali ini dengan cara yang berbeda. Nah, saya mau ngajakin Pak Taufik untuk ngegame bareng. Boleh dong Pak ya? Boleh. Kapan lagi ngegame ya Pak ya? Iya, biar tidak terlalu serius. Betul. Ini kan sudah sibuk sepanjang hari. Nah, kali ini kita mau nge-spill. Oh, ini istilah anak zaman sekarang ini Pak. Anak zaman now. Iya, kita boleh ya Pak ya mengadaptasi gitu. Iya, harus adaptasi kita. Kita harus mengadaptasi. Nah, kita mau nge-spill FMIPA sama-sama dengan games yang akan kita mainkan bersama. Kapan lagi ini mengajak main Bapak Wakil Dekan 1? 3. Wakil Dekan 3. 3 ya Pak. Sorry. Oke, baik Bapak. Untuk yang pertama Pak, gamesnya adalah mitos atau fakta. Nah, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Nanti Bapak cukup menjawab dengan mitos itu, Mbak, gitu. Yeah. Oh iya itu fakta, misalnya gitu. Nah, tapi setelah menjawab itu mungkin perlu diberikan penjelasan gitu Pak. Kenapa kok itu mitos atau kenapa kok itu fakta, gitu ya Pak ya? Oke, kita coba ya Pak ya. Oke, pertanyaan pertama Pak. Mitos atau fakta? Masuk FMIPA itu harus anak-anak yang jenius. Oke, terima kasih Mbak. Ini game yang pertama adalah game yang sangat seru. Dan ini di masyarakat umum, terutama adik-adik, remaja yang sedang di SMA, ketika mereka akan memilih perguruan tinggi termasuk jurusan atau program studi, di masyarakat memang siswa yang akan masuk menjadi mahasiswa di Fakultas MIPA, baik fisika, matematika, sains data, kimia, biologi, bioteknologi, sains, itu pandangan masyarakat adalah anak-anak yang jenius. Kalau itu yang terjadi, maka saya tidak akan masuk di MIPA, saya tidak akan bisa menjadi profesor di MIPA. Saya tidak akan bisa masuk top 2% world scientist oleh Stanford. Saya pasti tidak masuk
akademik leader bidang sains nasional. Kalau yang harus masuk ke MIPA adalah orang-orang yang jenius. Oke, Tetapi mahasiswa atau calon mahasiswa, para cakramania yang masuk MIPA pasti adalah anak yang tekun belajar. tekun belajar. That's the key. Itu. Yang kedua adalah gigih dalam berjuang. Gigih. Dan ketiga, ini mungkin bagi teman-teman yang di luar, sobat cakramania, di MIPA justru orang-orangnya banyak yang santai, banyak yang rileks, banyak yang guyon. Oh gitu Pak ya. Oke. Unlock beneran ini ya. Betul. Betul. Oke. Kita boleh banyak rumus-rumus di bidang MIPA, tetapi kita juga penuh dengan canda tawa. Anda tawa. Oke, baik. Menyeimbangkan hidup ya Pak ya. Betul. Sekali. Oke, baik. Jadi itu adalah mitos. Mitos. Yang pertama adalah mitos. Berikutnya nih Pak. Lulusan FMIPA itu cuma jadi guru. Mitos atau fakta? Bagus. Game yang kedua tidak kalah seru. Banyak pandangan di masyarakat, alumni atau lulusan dari fakultas MIPA, baik fisika, kimia, biologi, matematika, gizi, sains terapan, bioteknologi, itu menyatakan lulusannya hanya jadi guru. Data menunjukkan justru di kita, di FMIPA Universitas Negeri Malang, kita ada 2 program studi, satu prodi pendidikan di Fakultas MIPA, yang kedua adalah sains murni, MIPA murni. Yang aneh, banyak yang mahasiswa lulusan program pendidikan itu tidak hanya jadi guru, ada yang menjadi pengusaha, ada bahkan menjadi CEO. Oh, wow. Ada yang bahkan dia mendesain gamer. Oh, gitu. Termasuk fashion. Artinya apa? Orang-orang MIPA cenderung punya kreativitas. Dan kreativitas yang kritis, daya kritisnya, kreatifnya tinggi. Sehingga mudah untuk beradaptasi. Salah satu contoh beberapa alumni lulusan di Fakultas MIPA, ada yang menjadi pimpinan tertinggi di salah satu perusahaan besar di bidang energi. Ada yang dia punya bisnis yang cukup besar sampai ekspor ke luar negeri. Dan juga sangat banyak, mungkin paling banyak, yang melanjutkan studi S2 bahkan S3 sambil keliling dunia. Nah, saya sendiri, teman-teman mengatakan tidak pusing belajar sampai ke luar negeri, riset di luar negeri. Kami bersama tim riset serius, tetapi jalan-jalan juga harus dinikmati. Harus ya Pak ya, harus seimbang sekali. Harus ya, Pak, seimbang. Ya? Oke, baik. Nah, jadi pertanyaan kedua, lulusan FMIPA cuma jadi guru, itu adalah mitos. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir untuk mitos atau fakta ini, Pak. Masuk FMIPA itu bikin kurang tidur. Benarkah mitos atau fakta, Pak? Pertanyaan atau game yang ketiga. Data menunjukkan justru saya pribadi dan teman-teman suka tidur. Oh gitu ya Pak ya? Padahal kami produktivitasnya sangat tinggi, bisa jadi paling tinggi. Justru dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga tidur, kita semakin produktif. Dengan mengurangi tidur sedikit, tambah tidak produktif. Oke, baik. Jadi masalah tidur saat ini, kurang tidur, adalah masalah mindset, masalah pikiran. Jadi kuliah di jurusan apapun, termasuk yang tidak kuliah, kalau tidak bisa tidur, nggak bisa tidur. Ya, betul. Justru teman-teman MIPA,
terutama para mahasiswa Cakramania, ketika mereka mengerjakan tugas, bereksperimen di laboratorium, ketika pulang di rumah, merasakan tidur lebih nyenyak berkualitas. Itu yang dirasakan oleh kami dan teman-teman. Memang ada 1-2 yang merasa kurang tidur, tetapi itu kayaknya memang sebelum masuk ke MIPA memang kurang tidur. Emang punya masalah sulit tidur, Pak ya? Iya, saya dengan Mbak mungkin tidurnya lebih banyak saya. Nah, gitu ya, Pak ya? Iya. Iya, iya. Bisa jadi, Pak, bisa Iya. jadi. Bapak kok bisa tahu, Pak? Ya, Oke. Baik, berarti ya memang mungkin 1-2 atau beberapa orang memang mengalami susah tidur karena tugas-tugas yang banyak dan sebagainya. Tapi tidak berarti FMIPA atau anak-anak FMIPA atau para mahasiswa sains itu adalah apa ya? MIPA itu penyebab gitu ya, Pak ya. Penyebab Bukan. kita kurang tidur, bukan, Pak ya? justru dengan MIPA harus lebih bahagia. Ada satu rumus yang sering dipakai. Rumus tekanan. P pressure tekanan sama dengan F per A, force per area. Oke. Jadi Rumus. P sama dengan P sama dengan F per A. F per A. Tekanan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan area. Area. Oke. Orang yang sudah tidur, orang yang rata-rata tekanan hidupnya tinggi. Dari rumus ini kita bisa mengambil pelajaran. Kalau tidak ingin tekanan hidup tinggi, ingin bisa tidur nyenyak, jangan tinggi-tinggi gayanya. Artinya orang kasihan gaya. Oke. Oh. Hidup sederhana. Itu Oh. prinsip-prinsip rumus tinggi Ya, ya, fisika. ya. Kalau ingin tidur nyenyak, hidup tenang, Biasa tidak aja banyak gitu ya, tekanan, Pak ya. tidak usah kebanyakan Oh, gaya. gitu. Oke. Nah, ini P sama dengan tolong ya. F per A. Nah, P sama dengan F per A. Jangan banyak gaya. Ya. Oke, baik Bapak. Menarik. Nah, sekarang kita masih nge-game nih, Pak. Tapi polanya adalah menjawab dengan cepat. Oke. Nah, jadi dalam waktu 10 detik Bapak harus bisa punya jawaban untuk pertanyaan ini. Gitu, Pak ya. Kita coba ya, Pak ya. Baik. Pertanyaan pertama. Sebutkan, wah kapan lagi nih Pak kasih pertanyaan ke Bapak nih. Kapan terakhir ujian, Pak? Enggak kok Pak, ini bukan ujian. Jarang-jarang, Ini game. jarang-jarangan orang bertanya ke profesor itu jarang-jarang. Gitu ya Pak ya. Mohon izin Pak. Semoga tidak kualat, semoga. Oke, ini nge-game aja kok Pak ya. Oke, baik. Saya ganti dengan jangan sebutkan deh Pak, sebutkan itu seperti menguji ya Pak ya. Oke. Apa 3 keunggulan FMIPA Universitas Negeri Malang? Baik. 1 di bidang pendidikan, Pendidikan. di ASEAN termasuk di Indonesia, kita leading di atas. Oke. Sementara di bidang yang kedua, di bidang sains murni, kita fakultas nomor 2 di Indonesia. Wow. Sementara di bidang riset, khususnya publication, kita leading, beberapa prodi kita leading number 1 di Indonesia. 3 keunggulan itu. Jadi ini adalah suatu data, bukan mitos, tapi suatu fakta yang dimana data itu dikeluarkan oleh lembaga kredibel baik nasional maupun internasional. Termasuk tahun ini hibah-hibah yang bergengsi dari kementerian termasuk hilirisasi dan Rikup. Rikup tahun ini hanya dari MIPA yang mendapatkan itu. Artinya ini menunjukkan bahwa prestasi kita tidak main-main, tidak kaleng-kaleng. Tetapi juga data menunjukkan banyak mahasiswa kita yang ke luar negeri. Tidak hanya untuk riset belajar, tetapi untuk traveling. Hidup itu enjoy. Wah, enak nih, menarik ini guys, masuk ke FMIPA. Ada saat dimana kita bisa traveling gitu ya, dengan pakai branding FMIPA UM gitu ya. Pak, Riset ya. number 1, tetapi kebahagiaan tidak boleh kita tinggalkan. Betul sekali, itu prinsip. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak. Untuk menjawab cepat dalam 10 detik. Apa saja 3 skill penting untuk anak-anak FMIPA? Baik, ada 3 skill yang harus dimiliki dan insya Allah pasti dimiliki oleh anak-anak MIPA. 1, anak-anak MIPA itu adalah yang gigih. Gigih. Yang kedua adalah memiliki endurance daya tahan. Daya tahan. Yang ketiga
anak MIPA rata-rata punya keyakinan tinggi. Keyakinan Kenapa tinggi. rata-rata kita diajarkan akan suatu sains, terapan termasuk teknologi, bagaimana alam semesta bekerja, semua ada rule, ada aturan, Betul. ada kepastian-kepastian. Sehingga dari situ kita, teman-teman di MIPA, para cakramania, lebih punya keyakinan tinggi, termasuk keyakinan akan masa depan. Oke, luar biasa ya FMIPA ini ya. Ternyata ada banyak nilai-nilai yang bisa dibentuk dan diperoleh ya Pak ya. Betul. Ketika kita berkuliah di FMIPA. Nah, terakhir Pak, untuk 3 yang terakhir. Ya. Apa saja sih Pak 3 peluang karir untuk lulusan FMIPA? Baik. Sebenarnya tidak hanya 3, tetapi saya sebutkan 3 yang dalam 3-5 tahun terakhir. Satu, alumni kita, mahasiswa FMIPA dari berbagai prodi maupun departemen, banyak bekerja di perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun internasional. Yang kedua, di pengalaman di mahasiswa kami yang saya sendiri bimbing, separuh lebih bimbingan kami itu melanjutkan prodi S2 maupun S3 dalam luar negeri, dan alhamdulillah khusus tim termasuk di kami semuanya mendapatkan beasiswa. Terus kalau memang untuk guru pendidikan, insya Allah itu tidak usah diragukan. Ya. Rata-rata itu Lolos lah ya Pak, lolos kesana seperti itu. ya. Tetapi yang ketiga adalah mahasiswa kita itu banyak ternyata terjun di dunia bisnis. Bahkan saya punya mahasiswa yang saat ini sedang saya bimbing dan dia masih tahun kedua, tahun ketiga. Sudah merintis bisnis dan tidak hanya di satu tempat. Kuliahnya bagus, IPK-nya bagus, tetapi bisnisnya jalan. Bisnisnya juga bagus. Artinya apa? Hidup termasuk belajar di MIPA adalah seni atau manajemen waktu. Manajemen waktu. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Iya, betul. Manajemen waktu. Jadi kalau kamu begadang di FMIPA ya berarti manajemen waktumu kurang bagus gitu ya Pak ya. Harus lebih gigih. Oke, baik. Luar biasa. Walaupun dari pertanyaan-pertanyaan game ini Pak, tapi ada banyak sekali informasi yang sudah pastinya Cakramania dapatkan ya. Kita bisa unlock sama-sama nih FMIPA kali ini. Nanti pasti akan ada kesempatan lain waktu lagi Pak. Betul. Kita akan bahas lagi kehidupan di FMIPA gitu ya. Nah, kali ini kita sudah sama-sama tahu nih tentang FMIPA, kenal dengan FMIPA. Nah, apa sih Pak yang menjadi pesan singkat gitu Pak dari Bapak untuk Cakramania, calon mahasiswa yang mungkin masih ragu Pak masuk FMIPA? Gimana Pak? Bapak mau berikan pernyataan apa nih Pak? Baik Sobat Cakramania, khususnya yang masih galau. Masih galau, betul. Akan masa depan, yang masih galau. Apa prodi yang dipilih? Satu, sesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, sinergikan dengan kemauan. Orang tidak mau, tapi mampu, akan tersiksa. Tapi orang mau, tapi tidak mampu, juga akan menjadi masalah. Oleh sebab itu, kemauan dan kemampuan harus bersinergi. Di antara sekian bidang, satu yang melatih berpikir, memberikan skill, memberikan kreativitas, dan bagaimana menghadapi masa depan adalah dengan memilih dan bergabung dengan program studi yang ada di Fakultas MIPA. Satu, apapun yang kita pilih, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah keberkahan ilmu itu yang mengantarkan kesuksesan. Sekali lagi, bukan jurusan yang menyebabkan para cakramania sukses, tapi keberkahan ilmu ketika Anda memilih. Sekali Anda memilih, restu orang tua, sekali itu jalan dengan sungguh-sungguh, insya Allah kesuksesan akan menyertai Anda. Amin. Itu kunci sukses. Luar biasa. Ya. Nah, informasi lengkap kalau misalnya mau cari tahu ada jurusan apa saja sih, ada program studi apa saja sih di Fakultas
matematika dan ilmu pengetahuan alam di Universitas Negeri Malang, bisa langsung kunjungi website Universitas Negeri Malang dan juga media-media sosial official Universitas Negeri Malang. Gitu ya Cakramania. Nah, kami tunggu kalian semua di FMIPA UM, karena di FMIPA UM itu adalah kampusnya calon saintis hebat masa depan. Gitu ya Pak ya? Betul. Betul. Di Oke. kami, di Fakultas MIPA adalah kita menyebut saintis muda. Karena sangat banyak saintis-saintis muda yang berkiprah tidak hanya di nasional, bahkan internasional, dan alhamdulillah di antara sekian lembaga riset dan perguruan tinggi di Indonesia, di Fakultas MIPA memiliki alat-alat eksperimen laboratorium yang sangat paling canggih di Indonesia. Ada laboratorium di setiap departemen dan prodi. Di Fakultas MIPA juga ada laboratorium mineral material maju. Kita juga punya laboratorium terpadu yang alatnya sangat canggih, dan bahkan Cakramania, alat-alat kita itu tidak hanya dipakai oleh mahasiswa dan peneliti UM, di luar UM bahkan setiap bulan selalu ada para peneliti dari luar negeri. Ini saja saya terlambat datang karena ada profesor dan dosen S3 yang harus saya temui. Salah satu profesor top dari luar negeri melakukan riset dengan kita. Oke, luar biasa ya, penasaran ya kan, Cakramania, penasaran labnya secanggih apa sih, alatnya yang katanya canggih, bagaimana sih? Yuk, sini yuk, merapat ke FMIPA Universitas Negeri Malang. Kita mungkin kali ini kita harus pamitan dulu Pak, ya kita ketemu lagi lain waktu ya, Cakramania. Thank you semuanya. Semoga sukses para Cakramania. Bye-bye.